Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fassalawatullahi wa salamuh ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Senin pada maghrib ke malam Selasa, kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, yaitu bab dilarang saling menzalimi satu dengan yang lain dan anjuran untuk senantiasa saling menghormati dan saling menjaga antara sama kaum muslimin. Sekarang hadis yang ke-14 dari bab ini. Wa anhu, siapa wa anhu di sini? Wa anhu, ya, di hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, dengki, iri. Wala tanajashu, jangan sampai menawar barang orang kemudian dengan tujuan menawar dengan harga yang lebih tinggi, dengan tujuan orang lain supaya tidak membeli barang saudaranya. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci satu dengan yang lain. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi satu dengan yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah kalian menawarkan barang kepada orang lain sementara saudara kalian sedang menawar barang saudaranya, dengan harapan orang lain tidak memberi barang orang lain, orang tersebut tidak memberi barang orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain. Wala yadhlimuhu, tidak saling menganiaya satu dengan yang lain. Wala yahkiruhu, dan tidak saling menghinakan satu dengan yang lain. Wala yahzuluhu, dan juga jangan saling yang pertama merendahkan satu dengan yang lain, kemudian wala yahzuluhu, dan saling menghinakan satu dengan yang lain. At-taqwa hahuna, sesungguhnya ketakwaan itu ada di dalam dada ini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, Rasulullah memberikan mengisyaratkan menunjuk dadanya sampai 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim, cukup seseorang itu telah melakukan satu perbuatan jelek, perbuatan dosa, kalau dia meremehkan saudaranya yang lain. Kullul muslim alal muslim haramun, antara muslim yang satu dengan yang lain adalah terjaga kehormatannya, haram saling menzalimi satu dengan yang lain. Damuhu
darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Riwayat Imam Muslim. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan satu persatu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wala tahasadu. Ma makna hasad? Apa yang dimaksud dengan hasad? Al-hasadu an yatamarraju ala akhihi muslim zawala ni'matih, yaitu seseorang yang memiliki angan-angan jelek terhadap saudaranya yang mendapatkan nikmat, agar nikmat yang didapatkan itu segera sirna. Dalam bahasa kita, hasad inilah iri. Disebutkan dalam hadis bahwa la hasada illa fisnataini. Tidak boleh seseorang itu iri kecuali pada dua hal. Rajulun fi rajulin atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi. Boleh seseorang itu iri kepada orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya itu dia pergunakan untuk bersedekah. Yang dimasukkan iri di sini adalah dia mengatakan kepada terhadap dirinya, kenapa orang kok begitu dermawannya, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya enggak bisa? Kalau sekiranya saya mendapatkan harta itu, saya memiliki harta, saya pun akan bisa melakukan seperti itu. Ini adalah hadisun nafs. Dia berbicara kepada dirinya. Jadi iri yang seperti itu dengan harapan dia ingin melakukan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh saudaranya, fala ba'sa bih. Ini la ba'sa bih, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah fi rajulin atahu Qur'anan. Di dalam riwayat atahu ilman. Ini boleh seorang itu iri kepada orang yang diberikan Al-Quran, artinya pemahaman terhadap Al-Quran. Dalam riwayat yang lain adalah ilman, diberikan ilmu, fa'amila bihi, kemudian dia mengamalkan. Jadi boleh seseorang itu iri melihat si fulan yang memiliki ilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut. Nah, dia berharap pada dirinya kalau dia pun memiliki seperti itu, dia akan mengamalkan. Dan juga boleh iri kepada orang yang senantiasa bangun di malam hari qiyamul lail. Kenapa dia enggak bisa? Ya? Saya iri melihat si fulan, ya. Masya Allah, luar biasa qiyamul lailnya. Karena dia sering mendengarkan bacaan Quran tetangganya misalnya. Karena dulu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau seorang itu lewat di sampai rumahnya, itu seperti lebah. Jadi mereka membaca Al-Quran di malam hari. Asalkan jangan sampai mengganggu saudaranya. Dan disebutkan lagi dalam satu kisah. Jadi para tulabul ilmi, penuntut ilmu, di sana di Al-Jami'ah Al-Islamiyah, jadi di tempat-tempat kos mereka, senantiasa terdengar suara-suara Al-Quran. Jadi di kamar-kamar mereka membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, ini seorang itu boleh iri terhadap orang itu, dengan harapan dia juga bisa, agar bisa melakukan seperti itu. Selain dari itu, maka iri dilarang dalam Islam ini. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa orang yang senantiasa mengharapkan, mempunyai harapan yang jelek, mempunyai niatan yang jelek kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat, supaya segera sirna nikmat tersebut darinya. Ini yang dilarang di dalam Islam. Karena sifat hasad di sini adalah merupakan sifat iblis,
sifat iblis yang dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi dibaca di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ila akhir ayat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, kemudian malaikat pun mengatakan, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi?" Kemudian Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui terhadap apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nah, begitu diciptakan, belumlah roh ditiupkan kepada Nabi Adam. Lewatlah malaikat dan iblis pada saat itu. Terjadi dialog antara iblis dengan malaikat. Ditanya, "Wahai malaikat, ma ra'yuka, bagaimana pendapat kamu kalau nanti manusia yang diciptakan ini dan kita disuruh mentaatinya?" Apa kata malaikat? "Sami'na wa ata'na." Kalau itu memang perintah Allah, saya akan mentaatinya. Memang sifat malaikat ini adalah penurut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah berbuat maksiat terhadap perintah Allah. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya adalah surat At-Tahrim ayat 6, sebagaimana yang dibacakan tadi. Nah, malaikat bertanya, "Bagaimana engkau wahai iblis?" Iblis mengatakan, "La, demi Allah, akulah orang pertama kali yang pertama kali akan menggelincirkan dia. Aku tidak suka melihat orang itu." Ini masih di dalam surga dia. Masih di dalam surga. Jadi dulu kan iblis tinggal di surga dia. Malaikat juga tinggal di surga. Dan Nabi Adam pun diciptakan di surga dia. Nah, karena kedengkian iblis, karena merasa nanti segala sesuatu yang diberikannya akan terkurangi dengan kehadiran tamu baru, Nabi Adam. Apalagi setelah diciptakan Hawa, iblis ini tambah tidak suka, sehingga dia membuat satu makar, tipu muslihat, dan membuat strategi bagaimana supaya Adam ini tunduk kepadanya. Fa'azallahuma asyaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Sehingga syaitan itu mampu menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga dikeluarkan dari surga. Memang ini berhasil. Sehingga Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun tertarik dengan tawaran iblis. Iblis mengatakan, "Inni lakuma laminan nasihin." Sesungguhnya aku ini adalah datang kepadamu untuk memberikan nasihat. Iblis memberikan nasihat. Kenapa Allah melarang makan pohon itu? Karena khawatir nanti kalau kau makan, kamu akan kekal di sini. Makan aja supaya kamu kekal. Akhirnya karena rayuan iblis, akhirnya Nabi Adam pun lalai pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga. Tetapi pada saat keluar, Allah pun mengajarkan satu kalimat, yang mana dengan kalimat yang diucapkan ini, Nabi Adam alaihissalam pun diterima taubatnya. Wa qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, di dalam surat Al-A'raf. Nah, hasadnya iblis tidak sampai di situ. Dengkinya iblis tidak sampai di situ. Dia belum puas kalau Adam dikeluarkan dari surga dan juga dia dikeluarkan dari surga. Dia minta kepada Allah supaya ditangguhkan kematiannya. Bahkan bukan itu saja, Allah mengabulkan. Tapi dia minta lagi, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan menggelincirkan mereka-mereka itu. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini yang tidak mampu diganggu oleh iblis, oleh syaitan. Ya, sehingga di dalam perjalanan kehidupan ini manusia itu terbagi menjadi dua secara umum. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dalam surat Taghabun ayat 2. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang mukmin dan di antara kalian ada yang kafir. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya bahwa manusia itu yatarakkabu min tarkibaini. Susunan manusia itu terdiri dari dua. Jadi nafsunya itu adalah ada yang nafsul malaki wa nafsus syaitani. Ibnu Qayyim mengibaratkan nafsul malaki adalah nafsu kebaikan. Pada diri manusia itu ada sifat-sifat kebaikan. Dan juga pada diri manusia itu ada sifat syaitani yang cenderung kepada kejelekan. Dan ini lebih banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan aku berikan pada diri manusia itu sesuatu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini sudah ada pada diri manusia. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyempurnakan tentang kebaikan dan keburukan itu, artinya pengetahuan manusia terhadap keduanya itu dengan diutusnya seorang rasul. Sehingga rasul inilah menjelaskan ini yang baik menurut Allah, ini yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dan buruk bukan menurut manusia, tapi baik dan buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada ayat berikutnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses orang yang senantiasa mentazkiyah dirinya, mensucikan jiwanya. Dengan apa dia mensucikan jiwanya? Ya, dengan melakukan senantiasa melakukan introspeksi diri, menghilangkan, mungkin meminimalisir sifat-sifat kejelekan itu, sehingga sekecil mungkin sifat-sifat kejelekan itu akan muncul pada dirinya. Nah, sehingga pada ayat berikutnya dikatakan waqad khaba man dassaha. Sungguh telah rugi orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa sifat hasad ini adalah sifat iblis. Dan setiap manusia berpotensi untuk melakukan seperti itu. Karena manusia sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, pada dirinya itu ada sifatul khair dan ada sifatul syarr, termasuk mana yang akan diasah. Kalau dia mampu mengasah yang baik, maka dia akan baik. Kalau dia membiarkan, maka justru akan kejelekan-kejelekan saja dalam dirinya. Sehingga ada orang yang di dalam kehidupannya ini punya perasaan jelek terus. Jadi isinya adalah iri saja. Itu ada orang-orang seperti itu. Tidak bisa melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia sudah meriang. Itu ada orang-orang seperti itu. Nah, kalau ada yang menemukan pada dirinya seperti itu, dia segera taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Dalam hadis itu disebutkan bahwa innal hasada, sesungguhnya hasad itu, kedengkian, iri hati itu adalah yakulul hasanat, akan memakan atau menghilangkan kebaikan-kebaikan.
Kama ya'kulun nar, kama ta'kulun nar al-hataba. Sebagaimana api itu membakar kayu yang kering. Kalau api sudah membakar kayu yang kering, maka habis, tinggal debu. Dan demikian Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang iri itu adalah ya akan hilang kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Ternyata juga di dalam sebuah hadis yang juga sudah kita bahas, yaitu atadruna manil muflis, tahukah kalian orang-orang yang rugi? Para sahabat langsung aja mengatakan, al muflisu fina ma la dirham wala mata. Orang yang rugi di antara kita adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Tapi Rasulullah mengatakan, al-muflisu fina aw min ummati. Orang yang rugi di antara umatku ini adalah alladzi ya'ti bi salatin wa zakatin wa shaumin. Orang-orang yang rugi justru pada hari kiamat itu di antara kita adalah orang yang membawa pahala salat, pahala zakat, kemudian pahala puasa. Walakin qad syatama hadza. Tapi dengan mudah sekali dia mencaci maki saudaranya di dunia ini. Wa daraba hadza, dan mudah memukul. Tersinggung sedikit ya langsung main tangan saja. Mentang-mentang memiliki badan yang atletis. Apalagi latihan tinju setiap hari. Sudah tahu saudaranya yang kurus yang menggoda dia, kemudian langsung dipukul aja gitu. Ini orang seperti ini nih, rugi nanti di hari kiamat. Sekalipun dia sholatnya rajin, zakatnya, puasanya. Wa akala mala hada, dan juga suka memakan harta orang lain. Dalam hal ini juga mengambil barang orang lain. Pergi dengan membawa sendal yang jelek, pulang membawa sendal yang bagus. Bangga kadang-kadang ya. Padahal dia nggak tahu itu milik orang lain. Ya mudah-mudahan itu salah gitu ya. Kalau salah ya dikembalikan lagi gitu. Jadi ini wa akala malahada. Atau dia jalan-jalan musim mangga dia. Iseng saja dia ngambil mangga orang lain. Ah ini mumpung nih kejalanan ini, mangga orang diambilin. Enak aja dia makan. Atau yang lain. Ini juga termasuk makan harta orang lain. Atau lebih daripada itu. Dia betul-betul memakan harta saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam itakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, bahkan dengan teganya itu melaporkan kepada hakim, padahal itu bukan milik dia. Ini kan banyak terjadi. Sudah kita terangkan dulu masalah tanah. Padahal bukan dia, hanya dapat minjem saja gitu. Pinjam tempat. Lama-kelamaan malah diakui sebagai tanahnya. Masya Allah, ini bagaimana kehidupannya? Tidak akan pernah merasa bahagia. Jangankan mengambil tanah orang lain, mindah patok saja, petok saja dipindah sedikit saja, itu sudah dosanya tidak karu-karuan. Ini yang terjadi. Ini orang-orang seperti ini, bagaimanapun dia haji, bagaimanapun dia ibadahnya, sampai kalau orang menyebutkan dia dikatakan orang alim sekali. Tapi kalau dia berbuat zalim kepada saudaranya, memakan hartanya, rugi dia nanti hari kiamat. Wa akala mala hadza. Kemudian fadaraba hadza wa akala mala hadza fatu'khadhu min hasanatihi. Nanti orang-orang seperti ini kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi itu. Pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya akan diberikan kepada orang tadi itu. Kemudian kejelekan orang ini akan diberikan kepada orang yang nampaknya sering melaksanakan ibadah salat, zakat, puasa.
kemudian setelah itu sudah enggak ada lagi kebaikan-kebaikan, Allah mengatakan khuduhu ilan nar, masukkan dia ke dalam neraka wal iyadzubillah. Ternyata Islam itu adalah sangat memperhatikan hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala diperkuat. Demikian juga hablum minan nas, bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sifat hasadlah sifat yang dimiliki oleh iblis. Sifat hasad juga dimiliki oleh al-Yahud. Nah, di sini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 bahwa mereka itu adalah hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memiliki rasa iri, dengki. Karena dianggap bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bukan dari keturunan para nabi. Orang-orang Yahudi ini sudah terlalu banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan sehingga mereka menyangka bahwa kebaikan itu adalah milik dia saja. Bahwa para nabi itu adalah keturunan dari mereka-mereka saja, dari Bani Israel. Ternyata ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW yang bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan Ishaq, tapi dari keturunan Ismail, kemudian mereka itu hasad, gengsi gitu ya. Jadi nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi yang dibawa oleh beliau. Disebutkan lagi dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Kita lihat tafsirannya ayat 54 surat An-Nisa. Bal yahsuduna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka itu dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alama a'tahu Allahu min ni'matin nubuwwati war risalah. Mereka iri dan dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kenabian ada padanya. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa belum pernah terjadi nabi itu dari Arab gitu ya. Artinya nabi itu diturunkan di jazirah Arab yang kering dan tandus. Bahwa nabi itu adalah diturunkan di tempat yang subur seperti di Palestina. Wa yahsuduna ashabahu ala ni'mati taufiq ila al-iman. Demikian juga orang-orang Yahudi ini iri kepada sahabat-sahabat Nabi karena mereka mendapatkan nikmat iman, wa tasdiqi bi risalah, wa isba'ir rasul. Demikian juga mereka ini diberikan keyakinan untuk senantiasa membenarkan risalah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi pengikut Nabi. Wa tamkin fil ardi, dan mereka diberikan kesempatan untuk memimpin dunia ini ya. Jadi pada saat itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mampu mengendalikan keadaan pada saat itu. Wa yatamannaw zawala hadzal fadl anhum. Kemudian orang-orang Yahudi itu selalu berharap-harap supaya nikmat ini segera sirna. Faqad a'tayna dzurriyyata Ibrahim alaihi salam min qabl al-kutub. Demikian juga kami telah memberikan kepada keturunan Ibrahim al-kutub, yaitu kitab-kitab itu. Allati anzalaha Allahu alaihim wa ma uhiya ilaihim mimma lam yakun kitaban maqru'an wa a'taynahu ma'a dzalika mulkan wasi'an. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu berupa lembaran-lembaran dan juga memberikan kekuasaan kepada mereka. Salah satu dari keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi raja dan nabi adalah Nabi siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dia nabi dan juga raja. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi masih pada
hasad. Jadi hasad di sini ada beberapa mafasid. Mafasid di sini adalah bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan untuk akibat orang-orang yang hasad satu dengan yang lain. Yang pertama adalah annahu tushbihu bil yahudi akhbathu ibadallahi wa akhassu ibadallahi alladzina ja'alallahu minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Yang pertama dikatakan bahwa orang-orang yang hasad ini adalah sama seperti Yahudi sifat-sifatnya. Orang yang iri, yang dengki kepada saudaranya sama muslim, sifat-sifatnya seperti Yahudi. Yang mana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab ini bahwa Yahudi itu adalah akhbas ibadallah, hamba-hamba Allah yang paling jelek. Bahkan mereka pernah dijadikan apa? Qirodah. Apa qirodah itu? Mangke. Dijadikan apa? Kera. Wal khanazir. Dan dijadikan babi ini. Pengikut Nabi. Tahu pengikutnya Nabi? Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi mereka sampai dibuat seperti itu. Karena hasad yang mereka miliki. Dengkian. Kemudian wa minha anna fihi dalilan ala khabsin nafsil hasid wa annahu la yuhibbu li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi lianna man ahabba li ikhwanihi mimma yuhibbu li nafsihi lam yahsudun nas ala syai'. Jadi orang yang melakukan hasad ini adalah salah satu dalil bahwa dia tidak suka kepada orang lain. Bagaimana mungkin dia akan menyukai orang lain kalau dia sudah iri? Sedangkan orang-orang yang menyukai orang yang lain karena Allah Subhanahu wa taala min alamatil iman adalah salah satu daripada tanda-tanda keimanan. Bahkan disebutkan salasun man kunna fihi wajada fihi halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 hal ini ada pada diri manusia, maka dia telah merasakan bagaimana manisnya iman itu. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Sekalipun itulah orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Dia mengedepankan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sekali lagi jangan sampai ada yang salah paham, tidak boleh mencintai orang tua. Mencintai orang tua karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada perintah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada perintah orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembahnya, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua karena Allah inilah terpuji. Demikian juga kita berbuat baik kepada anak-anak kita. Yang kedua disebutkan dalam hadis itu adalah ayyukriha ayyauda ilal kufri. Dia sangat benci sekali kalau dia dikembalikan dalam keadaan kafir. Mislama anqadhahu Allah Subhanahu wa taala minan nar. An yauda ilan nar. Jadi dia sangat benci sekali kepada kekufuran. Bencinya ini seperti kalau dia telah dikeluarkan dari neraka, kemudian dia disuruh masuk lagi. Artinya dia betul-betul membenci kekufuran. Jadi sekali lagi, kafir dengan kufur beda. Kafir orangnya, kufur perbuatannya. Jadi dia sangat benci sekali dengan kekufuran perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakuna atau an yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu illa lillahi Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya adalah dia mencintai saudaranya. Dia tidak mencintainya. Dia mencintai saudaranya dan dia tidak mencintainya
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat dia menumpahkan cintanya kepada saudaranya, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain, bukan karena kepentingan. Baru ada keperluan baru dekat. Wah, itu teman saya. Saya senang berteman dengan dia. Saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong itu karena ada sesuatu yang diinginkan. Ini bukan. Jadi dia betul-betul mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu. Suka maupun dalam keadaan tidak suka. Saudaranya mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkan nikmat, senang ataupun dalam keadaan sengsara, dia tetap mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tinggal dikit lagi ya. Dari mafasid lagi, kejelekan hasad ini adalah anna fihi i'tiradan ala qadrillahi azza wa jalla wa qada'ih. Jadi orang yang melakukan hasad ini berarti dia telah melakukan perlawanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Masalah harta, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja ya. Ada yang diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang tidak diberikan. Ada yang sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat relatif sekali. Sekalipun dia sudah berusaha, tapi ya memang sekian itu rezekinya. Jadi kalau orang-orang yang melakukan orang yang iri kalau dalam masalah ini, berarti dia telah melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya apa yang telah diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik bagi dia. Ini kadang-kadang kurang dipahami oleh setiap manusia. Kadang-kadang dia sudah berusaha kok enggak dapat, ya sudah, mungkin itu yang terbaik bagi dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa min mafasidil hasad annahu kullama an'ama Allahu ala ibadihi ni'matan tahabbut naral hasad fi qalbihi fasara daiman fi hasatin wa daiman fi ghammin. Orang yang memiliki sifat hasad ini, dia akan sering gelisah. Begitu dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat, dia gelisah, meriang terus. Punya dia ingin menyaingi saudaranya, padahal dia enggak punya. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa tip-tip untuk menghilangkan hasad pada diri seseorang. Insyaallah nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini masih juga ada beberapa mafasid hasad. Jadi kejelekan-jelekan orang yang memiliki sifat hasad. Masih banyak, insyaallah nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian juga tip atau kiat-kiat supaya tidak hasad. Insyaallah nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni imamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.